Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Kinanti Dwi Pradiva, NIM 18.29021. Di sini saya sebagai advokator. Perkenalkan, nama saya Prima Dewi Novalia Anggraini, NIM 18.29020. Di sini saya berperan sebagai Bupati Kabupaten Demak. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Siti Paramesti Sani Purnamawati, NIM 18.29022. Di sini saya berperan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Perkenalkan, nama saya Dayinta Oktavia, NIM 18.29030. Di sini saya berperan sebagai advokator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bupati Demak, yang terhormat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Demak dan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang telah menyempatkan hadir pada acara hari ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dayinta Oktavia dan rekan saya Kinanti Dwi Pradiva, mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Mohon izin untuk rekan Kinanti, dimohon untuk share screen-nya. Baik, akan saya lanjutkan. Kami di sini akan menyampaikan advokasi mengenai permasalahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Jauh ini, stunting yang kita ketahui bersama adalah masalah kekurangan gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah ini berdasarkan hasil kajian, ditemukan sejumlah permasalahan yang berpotensi menjadi hambatan dalam pelaksanaan intervensi stunting terintegrasi. Di antaranya yang pertama adalah pengetahuan masyarakat tentang stunting yang masih rendah, di mana sebagian masyarakat masih menganggap stunting atau anak yang memiliki ukuran tubuh pendek itu bukan menjadi permasalahan. Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa pengukuran tinggi badan anak belum dilakukan secara rutin, karena sejak dahulu masyarakat sudah terbiasa dengan kegiatan penimbangan di Posyandu, tempat mereka tinggal, yaitu di Kabupaten Demak sendiri, Provinsi Jawa Tengah. Tidak cukup hanya itu, cukup cakupan intervensi komunikasi dan pendidikan juga kurang berkesinambungan untuk mempromosikan perilaku gizi. Yang kedua adalah rendahnya kapasitas SDM untuk kegiatan analis penyebab stunting, penyusunan program penanggulangannya. Untuk penyusunan dan penentuan program penanggulangan stunting di kabupaten dan juga di desa, ini masih berupa copy-paste, yang artinya adalah masih dari program tahun sebelumnya. Kemudian, adanya keterbatasan kemampuan pemangku program di kabupaten, kecamatan, ataupun desa yang menyebabkan faktor determinan di daerah tersebut ini masih tidak terpetakan dan masih banyak faktor penyebab masalah belum tersentuh program intervensi. Kemudian yang ketiga adalah penanggulangan stunting belum menjadi prioritas program di desa atau kelurahan. Program aksi penanggulangan stunting ini membutuhkan bantuan atau peran serta kader. Kemudian untuk permasalahan gizi juga belum menjadi perhatian baik oleh sektor kesehatan maupun sektor lain, sehingga kebijakan dan program-program non-kesehatan belum diarahkan menjadi bagian dari intervensi gizi. Lalu masih dibutuhkannya dukungan kebijakan yang tegas untuk upaya penanggulangan stunting di semua desa atau kelurahan yang ada di wilayah kabupaten. Mengenai penyusunan anggaran belanja dan belanja desa sendiri masih sangat dominan, ditentukan oleh komitmen kepala desa, dan selama ini masih banyak berorientasi kepada pembangunan fisik.
Kemudian kami juga akan menyampaikan terkait dengan program yang kami usulkan untuk dapat menanggulangi stunting ini. Terkait dengan program ini nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan Kinanti, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan. Kami mengusulkan beberapa program dalam upaya penanggulangan stunting, yaitu pertama ada pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dinilai efektif dalam pencegahan stunting. Tablet tambah darah dikonsumsi minimal 90 tablet selama hamil. Namun nantinya tetap dalam pengawasan ataupun pemantauan mengenai diminum atau tidaknya tablet tambah darah ini. Kedua, ada pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil. Ibu hamil dengan status gizi yang tidak baik atau ibu hamil KIK sangat beresiko melahirkan anak stunting. Dengan demikian, pemberian PTM kepada ibu hamil yang mengalami KIK dinilai efektif untuk pencegahan atau mengurangi kejadian stunting. Yang ketiga, ada imunisasi dasar lengkap. Pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi dinilai mampu mencegah berbagai penyakit dan infeksi pada bayi. Bayi yang sering mengalami sakit-sakitan, apalagi hingga terkena infeksi akibat tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, akan cenderung terganggu atau terhambat tumbuh kembangnya, sehingga berpotensi untuk stunting. Oleh karena itu, pemberian imunisasi dasar lengkap dinilai efektif dalam mengurangi tingkat stunting. Yang keempat, ada vitamin A. Pemberian vitamin A pada bayi dan balita dinilai memberikan manfaat berbagai antioksidan dan mampu mencegah infeksi pada bayi dan balita. Bayi yang sering mengalami sakit ataupun infeksi akan mengalami gangguan dan hambatan di dalam tubuh kembangnya, yang pada akhirnya dinilai sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kejadian stunting. Oleh karena itu, pemberian vitamin A dinilai cukup efektif dalam mengurangi prevalensi stunting. Selanjutnya ada zinc. Bayi yang mengalami diare beresiko mengalami gangguan tumbuh kembangnya apabila sakit yang dialami berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan berulang. Oleh karena itu, pemberian zinc sebagai obat diare dinilai cukup efektif dan kontribusi dalam menurunkan resiko kejadian stunting. Pemberian makanan tambahan kepada balita yang sudah terlanjur stunting dianggap tidak akan memberikan pengaruh banyak dalam mengintervensi stunting. Manfaat PTM hanya sebagian status gizi, tetapi tidak bisa mengintervensi atau mengurangi tingkat stunting. Terima kasih atas pemaparan program dalam upaya penanggulangan stunting oleh rekan Kinanti. Demikianlah presentasi dari kami terkait dengan permasalahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya, kami meminta pendapat terkait dengan pemaparan program yang telah kami sampaikan. Mohon izin untuk yang pertama kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk saya. Jadi saya setuju atas pemaparan dari Mbak Dayinta tadi terkait permasalahan stunting di Kabupaten Demak. Memang di Kabupaten Demak ini kasus stunting itu setiap tahun itu meningkat, dan juga untuk penanggulangannya saya juga setuju atas pemaparan Mbak Kinan tadi, cuman saya ingin menambahkan sedikit untuk penanggulangannya, karena tadi dalam permasalahannya itu juga ada salah satunya terkait dengan sumber daya manusianya, yang itu salah satunya kader-kadernya. Nah, kalau menurut saya, kadernya ini sebaiknya juga kita adakan seperti sosialisasi, penyuluhan, pemberdayaan kayak gitu. Jadi kan
biar apa ya, masyarakatnya ini juga tahu gitu loh kalau oh stunting itu ternyata kayak gini. Karena kan tadi juga masalahnya itu masyarakatnya masih kurang paham juga kan apa itu stunting. Jadi kayak abai juga tentang gizi buruk itu. Lalu untuk yang kedua, kalau menurut saya untuk kepala desanya itu sebaiknya juga apa ya lebih memperhatikan lagi tentang masalah kesehatan terutama stunting karena apa APBD-nya itu lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik saja dan untuk terkait laporannya itu juga kalau bisa jangan copy paste. Jadi kayak setiap ada program atau apa itu tetap direkap. Jadi biar kita tahu kayak permasalahannya tuh gimana di desa kayak gitu. Kalau dari saya seperti itu. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian dari Bupati. Untuk kepada Bupati Demak kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya. Saya setuju ya dengan program-program yang dijelaskan Mbak-Mbak ini tadi, tapi seperti yang tadi Mbak Paramesti bilang, terkait sumber daya. Ya, sumber daya seperti kader, iya itu memang harus dilakukan pelatihan terlebih dahulu ya sebelumnya. Sebelum diterjunkan ke masyarakat langsung, itu harus ada pelatihan terkait bagaimana nanti dia menjelaskan kepada masyarakatnya itu sendiri, mengedukasi masyarakatnya itu sendiri, seperti itu. Sejauh ini saya setuju sih dengan program yang ada. Nanti tinggal dikoordinasikan aja dengan Dinkes, terus juga dengan PKM-PKM terkait di wilayah-wilayah tertentu itu. Itu cukup dari saya, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Demak yang sudah menyampaikan sedikit mungkin masukan kepada kami. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dan Bupati Demak yang telah menyampaikan saran maupun masukan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas penyampaian pendapatnya. Semoga kedepannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang kami semua harapkan. Begitu saya akhiri untuk kegiatan advokasi pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.